satu hal yang membuat film kita, film Indonesia itu eh, belum jadi budaya yang kuat gitu, itu karena arsip, karena sejarah. Kita selalu senang dengan hal-hal yang baru, selalu bergerak baru terus gitu. Sampai sekarang kalau kita ngomongin sekolah film, orang mikirnya tuh anak-anak tuh kalau masuk sekolah film, gue mau bikin film gitu kan. Keren gitu, ada unsur kerennya lah kurang lebih. Tapi kalau dulu kalau kita ngomong masalah tadi ini Bahtiar Siagian dan tadi yang terlupakan semua karena ideologi politik mereka, dulu itu mereka itu bikin film karena mereka punya ideologi. Ya. Dan ini yang membuat Bahtiar Siagian ini jadi seksi buat saya. Setelah mendengar tadi juga paparan-paparan gitu. Tadi Pak Roy cerita dia punya gestur sutradara, itu interesting banget karena sekarang ini kan kalau kita lihat directing itu udah sangat berubah. Sehingga kebetulan saya juga nyutradarain film, terus teman saya banyak sutradara juga, jadi saya tahu gitu. Kayak tadi yang sempat disebut juga tuh yang masalah kemarin baru-baru ini masalah kru itu, kekerasan dalam set gitu misalnya. Itu kan sebenarnya hal yang budaya yang memang udah terbentuk di dalam, itu perbedaannya gitu. Dulu itu seperti itu gitu, dan sebelumnya lagi seperti apa kita nggak tahu. Terus terang aja saya penasaran banget gimana seorang Bahtiar Siagian itu yang filmnya nggak pernah atau bahkan nggak diketahui oleh Pak Roy Marten gitu, tapi ketika ngobrol Bapak bisa bilang gitu kalau dia ini sutradara, bahwa otaknya itu sangat terstruktur dan apa yang dia jelaskan itu seperti ada kelihatan kali ya kalau dia ngomong kali ya, dia ngomong apa mungkin Pak Roy bisa ngebayangin karena emang Pak Roy kan juga biasa kerja dengan sutradara, juga mensutradarai dan dia teater gitu. Nah ini yang pengen penasaran sekali, yang pengen buat Pak Roy dulu aja deh ya pertanyaannya, itu seperti apa gesturnya, kenapa bisa ada rasa itu Pak, istilahnya ini kalau kita ngebedah karakter misalnya gitu, dia ini seperti apa gitu. Kalau kita ngomong Alfred Hitchcock gitu kan, Alfred Hitchcock itu kan orang yang agak-agak narsis, suka tampil ya kan, dia seneng mendeskripsikan karyanya dengan sangat detail gitu misalnya gitu. Nah apakah Bahtiar itu seseorang yang seperti itu sehingga dia bisa menulis 6 buku mengenai acting saat dia dalam pengasingan gitu, pengen banget baca bukunya. Terus udah begitu kedua pertanyaan buat entah Pak Adi atau Pak Aklis mungkin bisa bantu jelasin, ketika kita menyebut seorang tokoh film itu kekirian seperti Bahtiar Siagian dulu gitu, apakah itu hanya karena dia berafiliasi dengan Lekra atau dengan afiliasi politik yang komunis, atau ada estetika kiri yang dulu ini yang saya kalau kita ngomong kiri kan sebenarnya kayak tadi judulnya Si Pincang, itu udah ada sesuatu yang beda gitu. Mungkin bisa dua pertanyaan itu. Jadi satu itu sosok seorang sutradara yang Bapak yang Pak Martin lihat di seorang Bahtiar Siagian itu seperti apa, dan kedua kiri ini apa sih? Jadi Bung Ray, Anda sebenarnya kan nggak sangat ngerti dia sutradara, dia film ya karena filmnya, tapi kan ada sutradara banget, ngomongnya sutradara banget kira-kira gitu kan. Ya makanya apa yang membuat Anda seorang Bahtiar dengan gayanya begitu kok Anda bilang sutradara banget, nah kira-kira itulah yang ingin diketahui Mas Ray juga namanya nih, begitu. Karena dia bicara itu jelas. Kalau sutradara nggak jelas gimana filmnya? Nah, itu jawabannya, kalau sutradara nggak jelas gimana? Gimana filmnya, bisa bingung, bisa berantem penontonnya ya. Bisa, tapi dia jelas. Ini begini gini, dia sebutkan. Dia kasih buku saya, dia jelasin yang dia bikin itu ini. Memang dia tahu bahwa saya di IKJ Stanislavski, buku yang Amerika suka pakai itu. Nah, itu. Terus dia cerita tentang apa yang dia mau sampaikan Stanislavski, yang ada satu Grotowski atau siapa di Eropa. Dia cerita juga gitu. Jadi kenapa dia pilih ini, karena ini memperkaya pemikiran-pemikiran yang ada di Eropa saja gitu. Dan kita itu punya kesempatan, sebab kita juga bisa belajar dari orang-orang daerah. Kebudayaan kita, wayang, dari wayang-wayang. Dunia acting itu juga bisa kita pakai, kita gunakan, kita praktekin dengan masyarakat setempat untuk mencapai nilai-nilai tertentu dalam pencapaian kita untuk digunakan sebagai ilmu dalam pembuatan film atau apa saja gitu. Siapa saja bisa. Jadi kalau tiba-tiba muncul orang-orang itu wajar,
Karena orang ini pasti giat gitu. Kalau kita nggak giat mau ada ilmu apa juga kita nggak bisa dapat. Tapi kalau kita giat, yang bukan ilmu bisa kita bikin ilmu itu. Karena setiap pemberian Tuhan itu ada sesuatu manfaat yang bisa kita gunakan.